Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian di Q&A Geodesi dan Geomatics. Kali ini kita meneruskan perbincangan terkait datum geodetik ya. Kita sudah melihat datum geodetik yang sifatnya geosentrik, toposentrik, global, lokal. Nah, sekarang coba kita lihat datum geodetik yang dinamakan datum statik, datum semi dinamik, dan datum dinamik ya. Gampangnya kalau datum statik itu koordinat dari jaring titik kontrol yang merepresentasikan datum geodetik itu dianggap tidak berubah nilai koordinatnya terhadap waktu. Jadi sejak ditentukan dianggap tetap saja terus sampai sekarang ya. Nah, kemudian ada yang di ujung yang lainnya yaitu datum dinamik. Nah, kalau dalam datum dinamik, koordinat dari titik-titik kontrol itu selalu dianggap berubah dengan waktu ya. Hal ini karena mengingat adanya memang pergerakan lempeng-lempeng tektonik ya. Jadi titik-titik di permukaan bumi ini dalam sistem koordinat geosentrik 3 dimensi sebenarnya selalu berubah ya. Karena permukaan bumi kita ini, litosfer kita ini terdiri dari sejumlah lempeng tektonik yang bergerak satu terhadap lainnya ya, secara kontinu. Jadi memang real kondisi di lapangan sebenarnya koordinat geosentrik dari titik-titik di permukaan bumi itu nggak ada yang tetap sebenarnya ya, selalu berubah-ubah ya. Nah itu datum dinamik. Jadi kalau real yang benar itu sebenarnya datum dinamik. Kalau datum statik sekarang ini sudah dianggap tidak realistis lagi ya, karena tidak ada koordinat yang selalu tetap ya dalam sistem koordinat geosentrik. Tapi mungkin kalau dalam konteks lokal bisa saja datum statik ini masih berlaku ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks datum lokal, titik datum dan kerangkanya berada di dalam satu lempeng dan sistem koordinatnya lokal ya memang dia akan tetap terus ya. Koordinat lokalnya yang tetap ya. Tetapi saat ini dalam konteks koordinat global dalam sistem referensi geosentrik memang datum statik ini sudah tidak realistis ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang paling realistis adalah datum dinamik. Nah, tapi problemnya yang mendefinisikan datum ini kan sebenarnya geodesis ya, yang paham ya, ilmuwan. Tetapi bagi orang awam dan aplikasi-aplikasi tertentu ya, misalnya seperti kadaster, survei pemetaan untuk keperluan hal-hal yang sifatnya misalnya batas daerah, batas negara. Kalau koordinat dari persil tanah itu selalu berubah-ubah setiap saat, atau batas negara, batas daerah, koordinat titik-titik batasnya selalu berubah-ubah, nah ini juga menjadi tidak realistis ya. Nah oleh sebab itu orang mengintrodusir suatu datum yang namanya datum semi dinamik. Dalam datum semi dinamik ini koordinat selalu dianggap berubah sebagaimana datum dinamik, tetapi dia direpresentasikan atau dinyatakan atau diumumkan ke publik pada epok referensi tertentu. Jadi diambil satu epok referensi, jadi semua koordinat itu mengacu ke epok referensi tersebut ya. Kalau orang kemudian ingin mendapatkan koordinat di kondisi sekarang atau di waktu yang lalu, ya, nah itu bisa istilahnya itu dihitung ya menggunakan memang laju ya, laju pergerakan atau vektor pergeseran dari titik-titik tersebut yang memang juga harus dihitung ya
harus ditentukan di dalam sistem koordinat geosentrik yang digunakan. Jadi kalau kita lihat ini ada dari perbandingan ya, dari Grant and Blick ini dan Grant et al. Ini ilmuwan dari New Zealand ya, karena New Zealand memang termasuk negara yang pertama-tama sekali ya mengadop semi-dynamic datum. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau datum statik itu seperti dikatakan tadi, jadi datum ini didefinisikan dengan koordinat daripada titik-titik utama daripada jaring kontrol geodesi, dan koordinatnya dianggap tetap ya terhadap waktu, tidak ada variasi temporal. Kalau semi dynamic datum, dia datumnya ini didefinisikan terhadap suatu datum dinamik yang sifatnya global ya pada epoch referensi tertentu. Biasanya yang digunakan sih ITRF di sini ya, International Terrestrial Reference System, tapi realisasinya dinamakan ITRF ya. Nah, kemudian karena dia dinyatakan pada epoch referensi tertentu di dalam semi dynamic datum, agar orang kemudian bisa menentukan koordinatnya di waktu-waktu yang berbeda daripada koordinat epoch referensi ini, maka perlu diturunkan suatu model kecepatan ya. Model kecepatan yang tergantung waktu dari titik-titik kontrol geodetik yang digunakan ya. Dan nanti kita lihat memang harus dipilih suatu kerangka realisasi ITRS tertentu ya, ITRF, apakah ITRF 2005, 2008 dengan epoch referensinya juga ya. Jadi intinya semi dynamic datum itu sudah mempertimbangkan bahwa semua titik itu bergerak, tetapi diacu ke satu epoch referensi tertentu lah ya, agar bagi user, bagi pengguna, koordinat itu tidak nampak berubah ya. Nah, kalau dynamic datum semuanya berubah ya. Tapi ini biasanya untuk keperluan-keperluan ilmiah ya, tidak ada masalah ya. Kalau kita misalnya mempelajari pergerakan lempeng tektonik, mempelajari deformasi dan segala macam, ini pas ya untuk ini. Nah, selanjutnya kita lihat kalau untuk Indonesia ini bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik tektonik Indonesia ya, Indonesia itu terletak di kawasan yang secara tektonik itu aktif ya. Kita dikelilingi oleh beberapa lempeng tektonik yang besar ya. Ada Australian Plate di selatan ini, ada Indian Ocean Plate di tenggara, ada Eurasian Plate ya, lempeng Eurasia. Kemudian ada juga lempeng Laut Filipina, kemudian ada Caroline Plate ya, lempeng Caroline. Nah, kemudian juga dari hasil pengamatan GPS selama ini memang kita lihat beberapa wilayah Indonesia ini punya pergerakan yang arah dan kecepatannya ini berbeda-beda, tidak sama ya. Jadi akibatnya kalau dalam konteks penggunaan datum geosentrik ya, koordinat geosentrik global titik-titik di wilayah Indonesia ini tidak akan tetap dia ya. Secara logika kita lihat dia akan berubah terhadap waktu ya. Sebagai contoh saja misalnya kalau Sunda Plate itu bergerak 2,7 cm per tahun ya ke arah tenggara. Nah, berarti kita lihat dalam setahun itu perubahan koordinat bisa beberapa senti ya. Apalagi kalau terjadi gempa-gempa besar ya, seperti gempa Sumatera Andaman 2004 itu pergerakan koseismik itu bisa sampai 5 meter ya. Nah, ini sedangkan di Indonesia banyak sekali terjadi gempa-gempa yang mungkin meskipun cuma skala Richter 7, 8 ya, tetapi dia menyebabkan
co-seismic displacement yang ya beberapa sentimeter ya ordenya ya, beberapa senti dan desi ya. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi koordinat titik-titik kontrol yang dipengaruhi oleh wilayah yang dipengaruhi oleh gempa tersebut ya. Dan kita lihat wilayah Indonesia banyak yang juga dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan akibat gempa ya. Apakah itu interseismik, koseismik, postseismik ya. Di samping pergerakan-pergerakan lempeng ya. Belum lagi pergerakan-pergerakan yang ada di dalam lempeng ya. Misalnya di Sumatera ini ada pergerakan sesar Semangko ya. Kemudian di Jawa juga ada sesar Cimandiri, Baribis, kemudian di Sulawesi apalagi banyak lagi sesar-sesar ya, juga di Papua ya. Jadi memang kalau melihat karakteristik dari tektonik setting Indonesia ini, memang datum statik itu udah nggak sesuai lagi ya saat ini ya. Pilihannya memang antara datum dinamik dan datum semi dinamik. Kalau lari full ke datum dinamik, memang ini agak sulit nantinya untuk aplikasi-aplikasi misalnya pendaftaran tanah ya, aplikasi-aplikasi penentuan batas ya, batas daerah dan batas negara dan seterusnya ya. Memang akhirnya meskipun mindsetnya kita bagusnya datum dinamik, tapi diambil jalan tengahnya yaitu datum semi dinamik ya, seperti dikatakan tadi. Jadi secara ilmiah sudah betul datum dinamik, tetapi untuk masyarakat awam dan pelayanan-pelayanan yang sifatnya publik di bidang survei penataan, pendaftaran tanah ya, kemudian administrasi perbatasan dan seterusnya, digunakan koordinat yang tetap pada epok referensi tertentu ya. Jadi koordinatnya itu seolah-olah bagi pengguna yang awam itu tetap ya. Tapi tetapnya itu di epok referensi tertentu. Dan kemudian pengguna bisa meninterpolasi ke depan atau ke belakang dengan menggunakan vektor displacement dari wilayah Indonesia nanti yang harus juga ditentukan ya di dalam konteks penggunaan datum semi dinamik ya. Nah, kita lihat ini memang sebelumnya seperti saya katakan, alhamdulillah sejak 2013 sebenarnya Badan Informasi Geospasial sudah beralih dari datum-datum statik sebelumnya ke datum semi dinamik ya. Namanya SRGI ya. SRGI 2013 karena diluncurkannya tahun 2013 ya. Nah, nanti ini kita lihat di pertemuan selanjutnya secara lebih mendalam lah ya. Tapi ini kira-kira gambaran umumnya sistem referensi geospasial Indonesia ya, disingkat SRGI. Karena ditetapkan 11 Oktober 2013 dinamakan SRGI 2013 kadang-kadang ya. Ini datum semi dinamik yang versi awalnya ini mengacu ke kerangka referensi global ITRF 2008. Epok referensi saat itu yang digunakan 1 Januari 2012 ya. Nah, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya bahwa SRGI yang versi baru 2021 itu juga sudah dikeluarkan. Epok referensinya berbeda, tapi elipse referensinya sama. Dan kalau ada versi baru ITRF, misalnya sekarang ada ITRF yang baru ya 2014 ya, bahkan akan ada ITRF 2020, nah itu harus cepat diupdate ya. Dan kemudian harus ada model kecepatan atau model deformasi ya. Ini harus menggabungkan pergerakan lempeng tektonik dan juga deformasi akibat gempa ya. Ini perlu untuk mentransformasikan koordinat dari epok pengamatan ke epok referensi atau epok referensi ke pengamatan atau dari epok referensi ke epok lain yang diinginkan user ya. Nah, nanti perlu ditekankan juga bahwa SRGI itu bukan hanya terkait koordinat horizontal ya, tapi juga ada datum vertikal. Nah, di sini datum vertikalnya itu sudah dinyatakan geoid ya. Dan kemudian geoid ini ditentukan dari survei gaya berat ya. Nah, nanti
juga geoid ini bisa ada hubungannya dengan MSL dan muka-muka laut lainnya ya. Nah, nanti insya Allah kita lihat di pertemuan berikutnya lah ya, kita mendefinisi atau mendiskusikan SRGI ini secara lebih teliti ya, lebih detail ya. Jadi itu saja pertemuan kita kali ini terkait datum statik, semi dinamik, dan datum dinamik ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.